Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali lagi saya Wildan Pratomo akan mendampingi Anda dalam dialog Lintas Bandung Pagi. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Abot Agus Gunawan, pada edisi kali ini kita tengah berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat bersama dua orang narasumber hebat yang akan berbincang bersama saya mengenai cara dan bagaimana untuk mengantisipasi pernikahan usia anak. Nah, memang kenapa sih sebenarnya pernikahan usia anak ini harus diantisipasi? Apa saja dampaknya? Bagaimana efek yang akan terjadi nantinya untuk anaknya sendiri, baik untuk keluarganya juga. Nanti kita akan kupas pendengar bersama dua orang narasumber saya yang sudah hadir bersama saya di samping kanan saya. Yang pertama kita perkenalkan ada Kepala Kantor Urusan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Ahmad Sanukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rempes. Yang kedua ada psikolog dari Universitas Islam Bandung, ada Ibu Lilim Halimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, dan bagi Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 0813 2100 5519. Dan bagi Anda pendengar sekali lagi yang ingin ikut berbincang-bincang bersama kami mengenai antisipasi pernikahan dini, bisa langsung menghubungi kami di 0813 2100 5519. Nah, saya ingin langsung mulai berbicara dan berbincang-bincang nih. Pertama mungkin ke Ibu Lilim dulu nih Bu. Bu, memang sebenarnya seberapa bahayanya sih nih Bu ketika anak dinikahkan pada usia yang terlalu muda nih Bu? Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa poin barangkali yang kalau terkait dengan bahaya ya, terkait dengan hal-hal efek negatif barangkali negatif dari ketika anak-anak dinikahkan terlalu muda. Berbagai area kehidupan itu berdampak negatif, di antaranya pendidikan dia, kemudian terkait dengan perkembangan psikologisnya juga, terkait dengan perkembangan fisiologisnya juga, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Terkait dengan kesiapan secara fisiologis, sebetulnya anak-anak atau bahkan remaja awal ini secara fisik mereka barangkali sudah siap ya, sudah siap untuk organ-organ reproduksinya sudah siap untuk bereproduksi, tapi sesungguhnya belum optimal gitu secara kesehatan fisiknya. Barangkali bisa mereka mengandung, tetapi nanti setelah mengandung itu bagaimana penjagaannya gitu. Itu pertama, dari aspek-aspek fisiologis belum siap, kemudian aspek-aspek psikologis juga. Pertama, aspek pendidikan barangkali. Aspek pendidikan mereka menjadi terlantar, menjadi tidak berkembang. Karena sesungguhnya anak-anak ini mereka masih usia sekolah, usia belajar gitu. Jadi harusnya mereka masih mendapatkan berbagai macam pendidikan, terutama terkait dengan keterampilan-keterampilan khusus. Tetapi ketika mereka sudah dinikahkan, maka ini menjadi tidak sama, tidak sesuai dengan tugas perkembangannya gitu. Kemudian aspek tadi di dalam proses pembelajaran itu ada aspek kognitif, di mana proses kognitif remaja ini harusnya sedang mulai berkembang gitu. Dari mereka asalnya tidak mampu berpikir secara abstrak, nah sekarang mereka memulai berpikir secara abstrak, tapi mereka sudah terkungkung gitu, sudah terikat dengan suatu ikatan komitmen yang istilahnya pernikahan ini komitmen yang luar biasa ya, sehingga mereka tidak bisa berkembang, tidak sesuai dengan tugas perkembangan yang harusnya mereka masih di bangku sekolah. Kemudian secara emosi mereka belum cukup matang gitu, belum cukup bisa mengatur dirinya, apalagi ketika mereka harus berumah tangga. Bukan hanya dirinya yang mereka hadapi, ada pasangan, ada nanti keturunan gitu. Jadi kebayangnya mereka tidak bisa berkembang secara optimal terkait dengan perkembangan emosi juga. Jadi secara psikologis memang semua menjadi terhambat gitu ya, ketika mereka harus menikah awal gitu. Dan yang jelas tujuan menikah ini kan membuat suatu komitmen yang luar biasa ya. Komitmen secara moral, komitmen secara sosial, komitmen agama, kemudian komitmen
bagaimana dalam relasi yang harmonis gitu. Nah, ketika ini terjadi, mereka ini emosinya pun belum stabil gitu. Emosinya belum stabil, bagaimana mereka akan berpegang dengan komitmen ini sehingga ini masih diragukan gitu, masih memungkinkan mereka sangat pelin-pelan gitu atau labil, sehingga sepertinya kalau kita katakan ini masih belum masih memberikan dampak negatif yang luar biasa terhadap perkembangan psikologis, iya gitu, sangat tidak dianjurkan kalau sesuai dengan perkembangan psikologis. Baik, saya ingin beralih ke Pak Ahmad ya Pak. Pak, tadi kan disampaikan oleh Bu Lilim bahwa pernikahan usia anak itu kurang baik itu untuk tumbuh kembang anak, baik untuk psikologisnya. Nah, bagaimana pemerintah menghadapi ini, Pak? Apakah memang sudah ada payung hukum yang menaungi urusan pernikahan ini, atau memang sebenarnya asal mereka sudah sama-sama saling suka daripada melanggar ya sudah dinikahkan saja? Mangga, Pak. Baik. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, pemirsa RRI Bandung ya, yang saya banggakan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pernikahan itu menurut undang-undang, pamannya begitu ya, kita berangkat dari regulasi begitu, Bu psikolog begitu ya. Di dalam Undang-Undang 174 disebutkan bahwa tujuan pernikahan itu, pernikahan sendiri adalah bukan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Lalu tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia tentu dan kekal, kemudian juga berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentu ini menjadi prinsip dasar substansi daripada pernikahan. Saya merespon apa yang disampaikan oleh Bu psikolog, makanya begitu secara anatomi biologis seorang anak yang dari sisi kematangan, dewasaan dan seterusnya. Apa iya tujuan pernikahan ini akan tercapai, kebahagiaan yang tadi? Ini kan juga persoalannya bukan persoalan gimana nanti, tapi nanti gimana. Ini menjadi kata dasar itu. Karenanya maka pemerintah melalui aturan tentu, pemerintah sebagai regulator membuat regulasi tentang batasan usia pernikahan itu. Sebut pamannya di dalam Undang-Undang 174 pasal 7 disebutkan, Undang-Undang tentang perkawinan maksud saya, 174 itu perkawinan, dan itu sudah lama berarti. Sebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila usia, batasan usia bagi perempuan 16 tahun dan bagi pengantin laki-laki 19 tahun. Ini undang-undang ini atau aturan ini berlaku lama terus sampai 2019, Bu psikolog. Tentu seiring juga dengan perubahan dan sebagainya, termasuk juga tingkat kematangan dan sebagainya. Ini usia perempuan 16 tahun ini belum matang dan seterusnya dan seterusnya. Maka tentu pemerintah merespon ini, mobil khusus melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, Bu, begitu, dan seluruh stakeholder lah kira-kira begitu, termasuk juga Komisi Perlindungan Anak dan seterusnya dan seterusnya. Tokoh-tokoh agama juga merespon. Tentu ini maka ditangkap oleh DPR, oleh Presiden, lalu ini dirubahlah batasan usia pernikahan itu sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang nomor 174, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 174, di mana pasal 1 disebutkan ya, salah satunya adalah batas usia pernikahan itu diizinkan adalah usianya adalah calon pengantin perempuan 19 tahun dan calon pengantin laki-laki 19 tahun. Artinya apa ini? Artinya ini bahwa tadi apa yang sampaikan secara usia kematangan psikologis itu, usia yang seperti itu harus menjadi perhatian kita. Karenanya maka terkait dengan usia yang tadi pernikahan dini ini perlu diantisipasi atau perlu dilakukan langkah-langkah preventif, persuasif agar tidak terjadi, supaya toh kita begini, tapi ini masih terus boleh ya. Jadi begini, negara ini kan ingin kuat. Negara kuat ini kan juga karena negara ini komunitas daripada masyarakat. Masyarakat ini adalah berangkat secara lebih rendah melalui dari keluarga-keluarga.
Maka negara akan kuat apabila komponen-komponen keluarga ini kuat. Nah, ini sangat berbanding lurus dengan kekuatan ketahanan negara. Nah, karena itu maka upaya pernikahan dini ini menurut saya kita sepakat dan negara juga sepakat, bahwa para tokoh-tokoh juga sepakat, ini sesungguhnya adalah memiliki resistensi yang sangat besar kalau ini kita lakukan. Meskipun, nah ini, jadi hukum juga tidak kaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 itu tentang berbahasa 74 itu juga, apabila dalam keadaan terpaksa, makanya ini karena ada sesuatu yang apalah dalam bahasa hukum atau overmah atau apa begitu, maka juga diizinkan untuk nikah di bawah usia yang tadi batas undang-undang itu harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Ini untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam ya, gitu ya. Nah, jadi memang ada problem solvingnya, penyelesaian masalahnya. Undang-undang memberikan ruang untuk memintakan izin dispensasi ke pengadilan agama. Sementara itu dulu lah barangkali. Terima kasih. Baik, ini nampaknya sudah semakin memanas, semakin seru nih ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin ikut berbincang dan ingin menanyakan berbagai pertanyaan terkait antisipasi penanganan untuk pernikahan usia anak, bisa langsung menghubungi kami di 0813 2100 5519. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin ikut berbincang bersama kami bisa menghubungi kami di 0813 2100 5519. Saya ingin bergeser dulu ke Bu Lilim. Bu, ini kan ternyata regulasinya sebenarnya sudah ada. Tapi kan kita ketahui juga Bu, di masa lalu kita taruhlah 10 atau 20 tahun ke belakang, orang tua kita banyak yang dinikahkan pada usia muda. Nah, apakah itu menjadi faktor pemicu juga Bu? Sampai hari ini permasalahan pernikahan usia anak itu tidak bisa hilang. Padahal jelas pemerintah sudah memberikan regulasi yang sangat konkret dan maksud dari tujuan tersebut sudah sangat baik. Mangga Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya ketika berbicara artinya apakah orang tua dulu yang menikah muda menjadi satu pemicu pada terjadinya pernikahan dini saat ini. Memang orang tua dulu kan nikahnya ya masih muda-muda gitu. Bahkan orang tua saya juga dulu usia 14 nikahnya gitu. Dan kadang-kadang punya persepsi ya, punya anggapan, toh mereka punya ketika nikah muda anaknya sukses-sukses juga kan gitu. Nah, ini barangkali kita beranjak, kita melihat ke sini ada suatu perubahan gitu, ada suatu perubahan sistem dalam masyarakat kita gitu. Dari dulu sampai sekarang mungkin usia kematangan pun menjadi bukan kriterianya adalah bukan angka gitu ya, usia kematangan itu. Kalau melihat perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa perkembangan seseorang itu terutama terkait dengan perkembangan psikologis itu bukan dilihat dari angka gitu. Bukan dilihat dari angka 14, 15 sudah matang, tetapi lingkungan saat ini menstimulasi seperti apa gitu. Nah, bisa jadi orang tua dulu 14 tahun, 15 tahun itu sudah sangat matang karena memang stimulasi pembelajaran lingkungannya sudah seperti itu gitu. Tapi saat ini usia 15, 16 itu saya kira masih jauh ke matang gitu. Karena memang stimulasi sistem masyarakat saat ini sudah menjadi berbeda gitu. Nah, apakah itu menjadi pemicu orang tua saat ini menikahkan anaknya di usia dini? Kalau saya pikir bukan hal mereka menikah mudanya yang menjadi pemicu, tetapi keyakinan ataupun norma-norma sosial yang ada di masyarakat, juga budaya lingkungan setempat itu yang bisa menjadi pemicu. Kadang masih ada keyakinan terutama yang memang mereka edukasinya di bawah atau tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga beranggapan ada budaya-budaya yang beranggapan bahwa oh, anak saya sudah 16 tahun, sudah 17 tahun, nanti kalau sudah 19 tahun belum menikah juga dianggap perawan tua, dianggap bujang tua. Itu adalah suatu keyakinan, suatu persepsi yang ada di masyarakat atau di budaya tertentu. Jadi bukan karena mereka didorong oleh pernikahan orang tua yang dini, pernikahan orang tua di usia muda, tetapi karena norma budaya itu yang sudah melekat, norma sosial yang sudah melekat, sehingga
ada persepsi-persepsi, aduh takut nanti dianggap perawan tua, anak saya takut dianggap bujang tua sehingga cepat-cepat dinikahkan gitu. Nah, artinya ini bisa juga melihat beberapa faktor lain gitu. Faktor lain kenapa terjadi pernikahan dini tadi, pertama memang bukan masalah orang tuanya yang nikah dini, tetapi persepsi atau tanggapan atau keyakinan dan norma sosial yang ada di masyarakat dan budaya tertentu. Kemudian level pendidikan orang tua yang masih berarti belum mencapai tataran di mana mereka memahami betul dampak-dampak dari pernikahan usia muda tadi. Kan banyak dampak-dampak yang belum dipahami atau belum diketahui oleh orang tua sehingga itu terjadi gitu. Gitu barangkali. Bagaimana dengan pentingnya komunikasi dalam keluarga, Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak orang tua yang sangat dikagumi oleh anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit juga, ketika saya besar saya pengen seperti bapak, yang dia bisa kerja kantoran, yang dia bisa misalkan bisa beli segalanya, bisa punya mobil, punya rumah. Nah, apakah komunikasi terhadap anak bahwa misalkan ketika mereka dulunya menikah muda itu bukan sesuatu pilihan yang tepat pada saat ini, itu juga perlu diberikan, Bu? Betul. Pola komunikasi, gaya komunikasi orang tua itu sangat menjadi penting gitu di dalam kehidupan anak-anak kita. Di dalam itu sangat penting, sangat menunjang pada pertumbuhan kepribadian mereka gitu. Nah, ketika ada riset-riset atau penelitian-penelitian menemukan ternyata banyak mereka yang remaja yang atau anak-anak yang berada di remaja awal menikah pada usia dini itu alasannya adalah ingin lari dari situasi rumah. Ada alasan, beberapa penelitian menemukan ingin lari dari situasi rumah yang tidak nyaman. Nah, salah satu yang mereka membuat tidak nyaman itu adalah komunikasi. Komunikasi yang dianggap satu arah. Komunikasi yang terutama menggurui gitu. Atau sifatnya instruksi. Kamu harus begini, begini, begini. Atau bahkan lebih banyak mereka dari kalangan yang otoriter gitu. Otoriter itu artinya memberikan aturan-aturan yang ketat tetapi tidak ada pertimbangan komunikasi yang seimbang antara anak dengan orang tua, sehingga dirasakan oleh anak merasa tidak dihargai, merasa tidak terbuka, merasa tidak ada apresiasi positif gitu, sehingga mereka merasa kayaknya kalau saya menikah lebih enak, kayaknya saya kalau menikah bisa lari dari situasi seperti ini yang tidak nyaman, apalagi kondisi situasi rumah yang mungkin banyak perang gitu ya. Orang tua komunikasinya tidak baik di antara sesama mereka sehingga anak berdampak. Nah, ini menjadi satu sebab juga pelarian remaja sehingga memilih jalan hidup sendiri. Kayaknya kalau saya bisa menikah lebih baik lagi gitu. Lepas dari kondisi situasi yang tidak nyaman ini gitu. Jadi komunikasi yang sangat efektif, komunikasi yang demokratis, yang bisa terbuka menerima masukan-masukan dari anak itu yang sangat diperlukan sehingga anak bisa lebih berkembang, bisa dapat berpikir jernih, apa yang harus saya tempuh selanjutnya nih. Baik, nah Pak, gimana dari Bapak sendiri nih Pak? Karena kan kita ketahui juga Pak, orang tua tuh seringkali saking sayangnya terhadap anak, ketika apalagi anaknya perempuan Pak, ketika dia sudah tumbuh beranjak dewasa menjadi gadis remaja, daripada takut melakukan hal-hal yang negatif di luar atau mungkin terkontaminasi hal-hal negatif di luar, seringkali banyak orang tua yang berpikiran untuk menikahkan anaknya dalam usia muda. Nah, apakah edukasi dan bimbingan kepada orang tua terus diberikan juga Pak dari Kementerian Agama sendiri Pak mengenai hal ini? Ya, baik, terima kasih Kang Wildan ya. Jadi tadi Bu Lilim, Bu Dokter menyampaikan sudah masuk ke wilayah faktor-faktor umpamanya pembahasan kita ya, atau latar belakang. Meskipun ini kita tidak melalui survei begitu, Bu psikolog nanti Kang Wildan. Tapi saya coba tanya beberapa secara kasuistis ya di KBB umpamanya begitu. Saya tanya-tanya ke para kepala KUA, ke para penghulu. Kenapa itu mereka usia? Saya patokannya adalah nikah muda ini supaya nanti bisa terukur ya, Kang Wildan. Usia yang di bawah batas ada ketentuan undang-undang, kira-kira begitu ya. Saya begitu. Sepakat begitu ya Bu Dokter ya begitu. Nah, Bu psikolog. Nah, yang lalu akhirnya mereka memintakan izin dispensasinya ke pengadilan agama. Ada beberapa faktor. Nah, salah satunya faktor adat. Yang tadi mungkin ini adat membelenggu. Yang ini sudah usia, tentu ada kadang-kadang tadi aspek, ada dua ya, ada aspek proses pertumbuh kembang anak itu, ada faktor biologis dan ada faktor psikologis.
anak kadang-kadang faktor biologisnya tinggi, gede. Pokoknya gitu nih, kayak Kang Wildan begini, orang besar nih Kang Wildan nih, gitu. Tetapi secara psikologis sebetulnya belum matang gitu mamanya gitu. Dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang, kamu udah gede perawan kadang-kadang gitu, apalagi suka ditanya, ya ini masyarakat yang gitu, Pak, cantik tas gaduh perawan Pak, atau perawan ira jeung kakeunana, nah kira-kira begitu ya kita. Itu terkadang memancing orang tua yang aduh jangan buka perawan orang kemarin, nah kira-kira begitu ya. Ini saya pakai gaya bebas aja lah ya, kira-kira begitu. Dan itu Bu psikolog itu menjadi satu seolah-olah semacam tanda kutip beban, semacam kayak pressure lah kepada orang tuanya, gitu. Seolah-olah ini perawan yang itu ira aja aja mantuan, ira mantu. Kita kadang suka bercanda juga, anak sama perempuan, atau terah buka minantu atuh. Nah itu kadang-kadang juga jadi beban psikologi juga yang perempuan seperti itu ya. Kalau laki-laki masih panjang, laki-laki mah gitu. Nah saya lihat itu umpamanya terutama di wilayah selatan ya, ini yang kita baca meskipun tidak melalui survei tapi beberapa laporan kepala KUA, karena kita ranking juga ini berapa pernikahan itu yang secara normal menurut ketentuan usia, berapa yang minta dispensasi dari pengadilan. Kita punya data itu. Iya gitu ya, jadi kita data itu. Nah kita tidak mencatat pernikahan siri ya Kang Wildan, ini kita di luar konteks itu kita pernikahan siri. Berapa itu pamannya? Kita ada Pak ini yang melalui pengadilan, ini begitu. Kita punya data itu. Nah, umumnya mereka adalah faktor adat biasanya begitu. Tadi orang tua. Saya Bu psikolog mungkin tadi ada faktor otorita dan seterusnya lah pamannya begitu ya, itu silakan. Tapi faktor adat gitu. Malu cenah isin, cenah bapak apa teh isin. Neng cenah lamun can nikah teh gitu. Jadi seolah-olah memang ini adat yang memang mungkin kata Max Weber ya, itu sosiolog Jerman itu, Situation Gebundenheit, alam pikiran seseorang kan diliputi oleh situasi dan kondisi yang mengungkungi dia. Ini kadang-kadang begitu ya, mindsetnya, kultur setnya masih itu faktor adat kalau benar. Yang kedua faktor ekonomi juga, itu faktor ekonomi juga. Ini katanya iya cina ya nu ngalamar cina ya jalmi gaduh iya terusnya lah kira-kira gitu Bu psikolog ya. Yang ketiga memang ini faktor yang mohon maaf ini yang sebelum inilah itu kira-kira begitu ya, kaitan dengan pergaulan, akibat pergaulan bebas pamannya begitu, lalu anak ini sudah sangat bebasnya lalu terjadilah kecelakaan lah kira-kira begitu. Dan ini faktor juga, faktor penyebab juga, jadi pergaulan bebas yang akhirnya mereka harus juga untuk segera dalam rangka menutupi aib, mereka juga harus segera dinikahkan, kira-kira faktor seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tentu ada faktor kaitan dengan pendidikan, kesehatan juga, yaitu tadi tingkat pendidikan orang tuanya, tingkat pendidikan anaknya dan seterusnya. Ulah jauh-jauh ting budak masih nangis beda tuh mamaneh ge baheula teh kalau tunggunya itu kadang-kadang. Ya gitu. Yang berikutnya adalah juga kaitan faktor-faktor lain yang mungkin edukasi informasi yang belum nyampe ya ke masyarakat itu. Tapi ini persentasenya kecil, tapi yang jelas yang tadi itu juga faktor adat, faktor ekonomi, dan yang tadi faktor tentang pamannya ya kecelakaan lah, entah itu karena hubungan yang terlalu bebas dan seterusnya, akhirnya mereka seperti itu. Nah ini mungkin yang menjadi faktor-faktor kira-kira terjadi perubahan. Kita bicara faktor-faktor ya, nanti sambil kita mungkin nyambung juga dengan Bu psikolog bagaimana cara menanggulangi atau apa saja kira-kira begitulah Kang dan terima kasih. Pak, bagaimana cara mengedukasi masyarakatnya Pak? Karena kan kita tahu adat ini sangat tinggi faktornya. Nah ini bagaimana cara mempengaruhinya? Tapi sebelum dijawab Pak, kita harus istirahat dulu sejenak, dan pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di RRI Bandung. Kawin muda? Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no! Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
apakah Indonesia dapat mengatasinya? Iya, Indonesia bisa. Kita harus yakin kita mampu mengatasi virus corona. Karena pemerintah telah menyiapkan 132 rumah sakit dengan ruang isolasi corona dan ruang perawatan standar internasional. Pemerintah telah menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia, mulai dari darat, laut, hingga udara. Bersatu, kita atasi virus corona. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda tengah mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersaya Wildan Pratomo dalam dialog interaktif luar studio. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kami tengah berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Dan Pak Ahmad, kembali ke pertanyaan yang tadi saya utarakan sebelum kita jeda sejenak, Pak. Edukasi seperti apa nih Pak yang diberikan kepada masyarakat? Karena kan kita ketahui biasanya kalau sudah berbicara adat, hukumnya jadi wajib Pak. Kalau ibarat kata orang Sunda kalau makan nggak pakai sambal kayaknya kurang. Nah, sama halnya seperti adat yang biasa ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, bagaimana nih Pak caranya agar masyarakat itu bisa memahami akan bahayanya pernikahan anak usia dini? Apakah memang turun langsung ke masyarakat, memberikan sosialisasi, atau seperti apa nih Pak formulanya? Baik, terima kasih Kang Wildan. Ini pertanyaan yang menarik ini. Kementerian Agama tentu tidak mengambil posisi yang pada saatnya, tetapi sebelumnya bagaimana, kira-kira begitulah. Ada tindakan preventif atau preemptif, kira-kira begitu. Ini bahasa Pak Kepolisian, kira-kira begitu. Nah, pertama adalah ini beberapa cara, beberapa jurus Bu Dokter gitu, kita lakukan. Tentu adalah melalui kedinasan kawan-kawan para kepala KUA. Sosialisasi dengan pemerintah kecamatan pada saat rapat minggon Pak Manya di kecamatan. Tolong sampaikan, komunikasikan ini dengan perangkat desa. Komunikasikan terus, sosialisasikan terus. Tentu nanti akan to be continue bersambung lah begitu ya, secara stafet. Kira betul itu. Yang kedua ke masyarakat, tentu jajaran para kepala KUA, begitu, dan para penghulu ketika melalui pengajian, termasuk juga peran penyuluh kita, penyuluh agama kita. Kita punya penyuluh agama untuk PNS ada 21, untuk non PNS-nya ada 137 sekian lah, tersebar di hampir setiap desa, 165 desa, 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat ini ada penyuluh agamanya. Ini coba terus kita lakukan. Kita push teman-teman itu. Yang kedua, di tingkat kabupaten, di Kemenag Kabupaten sendiri ada program kita melalui seksi Bimas, yaitu pertama pembinaan calon pengantin. Itu dari awal sudah melalui Pak menjenjang untuk sebelum pernikahan. Yang berikutnya adalah bimbingan pernikahan untuk anak-anak SLTA dan mahasiswa. Bu Dokter, kita lakukan. Bahkan hari Senin besok ini nanti mudah-mudahan RRI juga bisa meliput, kita melaksanakan apa namanya bimbingan perkawinan remaja. Ini yang jauh masih mereka akan menikah, tahu nggak udah punya calon atau belum lah. Ini coba langkah-langkah kita yang coba kita lakukan, bimbingan perkawinan remaja nanti Senin ini. Nah, ini tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang preventif yang coba kita lakukan. Sungguh pun demikian, memang ini juga Kang Wildan, ya tentu kita Bu Dokter, Bu Psikolog juga, ini kita harus secara sistematis lah begitu dan komprehensif bersama-sama. Ini menurut saya begitu ya, tidak hanya Kementerian Agama saja begitu, tapi juga dengan Kementerian atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, pamannya di pemerintah daerah, atau juga dengan para dengan perguruan tinggi, pamannya begitu. Saya pikir mesti ada langkah-langkah itu ya, ada follow up yang coba kita lakukan seperti itu, supaya nanti
merasakan betul ya, terasa betul sasaran-sasaran yang kita lakukan seperti ini. Saya akan tambahkan Kang Wildan, kita miris memang ini ya. Kita punya data. Pernikahan di kita ini per tahun rata-rata ya, Kabupaten Bandung Barat ini 14.000 lah. Setahun ya, kadang-kadang 15, tapi karena Covid ini kita agak turun nih. 2 tahun ini Bu Dokter turun kita. Ada 13 begitu ya, kadang 14, tapi rata-rata 14.000. Saya bincang-bincang dengan Ketua PA Pengadilan Agama, karena ini juga harus paket promosinya. Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Kementerian Agama. Saya bincang-bincang itu. Pernah ini publikasi kasus yang terjadi, katakan perceraian itu termasuk tinggi di KBB itu. Saya bilang Pak Ketua berapa? Kurang lebih 4.000-an lah per tahun Bu Dokter. Saya bilang kalau 4.000 per tahun, pernikahan itu kita adalah 14.000 atau kurang lebih itu ya. Ini hampir sepertiganya dari pernikahan itu. Nah, ini kan jadi problem ya kita. Dan itu konon rata-ratanya adalah yang perceraian terjadi 4.000 itu per tahun adalah usia pernikahannya yang 5 tahun ke bawah. Artinya apa ini? Ini kita benang merah dengan ini ya. Ini jangan-jangan juga karena kematangan tadi itu. Saya nyambung benang merah Bu Dokter tadi. Kematangannya ini. Gitu, kematangan berpikir, kematangan bagaimana siapkah dia secara mental, secara psikologis, ya, secara fisikis tentang akan berumah tangga. Tentu dengan tadinya waktu masa perkenalannya, ta'arufnya, sayang apa seterusnya, tiba-tiba sekarang ketahuan kan begitu ya, dan seterusnya egonya masing-masing dan seterusnya. Seperti di masa resistensi usia perkawinan 5 tahun inilah, ini yang harus terus di maintain, dirawat dan sebagainya. Ini maksud saya biar nanti kolaborasi. Jangan-jangan ini karena memang tadi usia muda itu. Kira-kira begitu Kang Wildan ya. Saya sengaja harus penasaran dulu Kang Wildan untuk saya. Sementara itu dulu. Terima kasih Kang Wildan. Baik, Bu, ini bagaimana menyikapinya nih Bu? Kita kan tadi sudah dilakukan juga yang namanya edukasi ternyata dari Kementerian Agama dan tingkatan-tingkatan di bawahnya. Tapi ternyata nyatanya dari Pak Ahmad sendiri katanya 4.000 per tahun perceraian. Data dari Pengadilan Agama 4.000, pernikahan per tahun 14.000. Itu pun menurun karena Covid. Nah, berarti kan sangat banyak masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana juga pemerintah ini bisa membranding ataupun merubah mindset masyarakatnya, terlebih masyarakat-masyarakat yang khususnya di pinggiran Kabupaten Bandung Barat, karena itu pasti menjadi pekerjaan rumah tersendiri ya Pak, ketika harus bersinggungan dengan masyarakat yang notabene Kabupaten Bandung Barat dari ujung Lembang sampai Gunung Halu, itu kan luasnya luas banget Bu. Nah ini bagaimana Bu berubah mindset masyarakatnya itu Bu? Tapi kami bilang begini, jangan sampai nanti stigmanya jangan negatif bahwa itu orang pinggiran, tidak. Yang pernikahan itu justru malah terkadang yang ekonominya mapan. Nah ini kembali survei membuktikan. Sebentar nanti Bu Dokter ya. Itu bukan faktor kemiskinan, ya. Tapi kadang-kadang ekonomi mapan. Dan ini ironisnya. Nah ini data ya, data dari Pengadilan Agama. Itu juga lebih unggul lah. Saya tidak tahu berapa persentasenya, tapi lebih unggul yang ekonomi mapan khususnya adalah dari perempuan. Nah ini Bu Dokter, nih yang perempuannya merasa ekonominya bisa fight ya, gitu, mencari uang sendiri dan seterusnya. Nah ini persoalannya karena begitu, Kang Wildan. Nah, itulah saya silakan. Ternyata fenomenanya malah bertambah Bu, ketika perempuan yang notabene strata ekonominya lebih tinggi dibandingkan sang suami, justru malah menggugat cerai. Nah ini seperti apa dan bagaimana Bu? Baik, menarik sekali ya perbincangan ini. Betul, saya kembali meng-highlight gitu dari apa yang disampaikan Bapak tadi. Banyak di antara pernikahan dari 14.000 pernikahan 4.000 yang bercerai di usia dini. Artinya ini menjadi kekhawatiran juga. Bukan hanya pernikahan dininya yang menjadi kekhawatiran kita, tapi perceraian dini juga gitu ya. Perceraian dini menjadi kekhawatiran kita karena di 5 tahun pertama itu sebetulnya usia adaptasi dalam pernikahan, usia penyesuaian gitu dalam pernikahan. Nah barangkali betul tadi ada kaitannya dengan faktor psikologis gitu. Kenapa? Karena usia remaja ini sedang mencari jati dirinya.
sedang mencari identitas dirinya. Nah, ketika mereka dinikahkan, mungkin mereka bisa menemukan jati dirinya, oh bukan begini, bukan dengan pasangan ini gitu. Bukan ini jati diri saya gitu. Sehingga ketika mereka masih labil, masih emosinya masih tidak stabil. Sehingga ketika mereka berada pada pernikahan, awal-awal pernikahan, masih sangat mungkin masih dirongrong dengan teman-teman sebayanya gitu. Karena saatnya mereka dekat dengan teman sebaya. Saatnya mereka, kalau saya katakan itu membentuk geng ya. Masih usia-usia membentuk geng, bukan lagi membentuk klik kelompok yang lebih kecil yang lebih akrab, tapi geng-geng itu adalah kelompok-kelompok di mana harus punya persamaan pemikiran gitu, harus mudah mempengaruhi tingkah lakunya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka setelah menikah pun fokus utamanya bukan ke pasangan, fokus utamanya bukan ke rumah tangga, tapi masih ada pengaruh-pengaruh dari teman. Apalagi kalau pengaruh buruk yang masuk, sehingga muncullah kekecewaan dalam dirinya, penyesalan dalam dirinya, kenapa saya harus menikah, kenapa dan bla bla bla, baru disadari saat itu, sehingga adanya tuntutan untuk bercerai gitu. Itu yang dikhawatirkan, karena ketidakmatangan atau belum siap secara psikologis, maka bisa berakibat atau berdampak pada tadi perceraian dini juga. Nah, kemudian bagaimana menyikapinya ya gitu ketika hal ini terjadi. Barangkali saya sepakat tadi dengan Bapak yang disampaikan bahwa harus ada terintegrasi gitu. Harus ada kerjasama dari berbagai lembaga, dari berbagai institusi, bukan hanya single fighter intinya. Kalau tadi KUA hanya single fighter gitu, tapi dari berbagai lembaga bekerja sama, termasuk akademisinya. Barangkali akademisi seperti kami di bagian psikologi ya, di akademisi itu macam-macam, dari bagian sosiologinya, psikologinya, terutama bagaimana melakukan sosialisasi dengan masyarakat, bagaimana mencoba mengubah mindset masyarakat gitu, terutama terkait dengan tadi, karena banyak sekali yang menikahkan itu bukan karena mereka sudah siap, tapi karena takut disebut perawan tua, atau takut bla 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 dan lain sebagainya, atau bahkan tadi ya ada yang MBA ya, married by accident. Nah, bagaimana pengetahuan ini, bagaimana kita turun ke lapangan, terutama dari akademisi. Ada dari kami itu selalu melakukan pengabdian masyarakat. Nah, langsung terjun ke masyarakat, memberikan informasi-informasi, memberikan informasi-informasi terkait dengan dampak-dampak ketika mereka menikah dini. Juga yang paling penting adalah menyampaikan apa sih yang dibutuhkan remaja gitu, apa yang dibutuhkan anak-anak pada usia itu gitu, sehingga orang tua pun punya bekal, punya pemahaman bagaimana mereka harus berkomunikasi, bagaimana harus mereka menghadapi remaja yang mereka besarkan gitu. Itu barangkali. Baik Bu, kita tahan dulu sejenak. Ada penelpon, ada pendengar dan pemirsa kita yang ingin ikut bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana nih Pak? Acam di Uber. Oh, Pak Acam di Uber. Mangga Pak Acam, silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ini terputus. Halo Pak Acam. Ya, halo. Ya, gimana Pak Acam? Mangga, silakan pertanyaannya. Iya, saya sangat tertarik dengan pembicaraan tentang pernikahan ini. Ini berapa usia yang diperbolehkan oleh undang-undang sekarang untuk orang atau pasangan remaja bisa menikah? Nah, kemudian ini usul saya. Ini berkaitan dengan pernikahan ini, sosialisasi kepada masyarakat ini kalau menurut saya kurang gitu. Terus siapa pihak terkait yang harus bertanggung jawab? Jadi dari pihak pemerintah maksudnya atau stakeholder seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Acam di ujung Beru. Nah, ini pertanyaannya langsung ke Pak Kemenak nih Pak. Tadi ditanyakan sebenarnya usianya berapa sih Pak idealnya sesuai dengan undang-undang masyarakat diperbolehkan untuk menikah. Nah, lantas menjadi tanggung jawab siapa Pak? Untuk memberikan sosialisasi ini, apakah hanya dari pemerintah atau memang dari siapa Pak? Mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Acam atas respon dan pertanyaannya. Saya sangat
tertarik sekali ini. Jadi menurut undang-undang, ini undang-undang tadi sebenarnya sudah di awal saya sampaikan Pak Cam, tapi oke mungkin Pak Cam karena baru ikut. Dulu di Undang-Undang 174 itu, di Undang-Undang yang 174 itu bahwa usia perkawinan itu untuk calon pengantin perempuan ada 16 tahun Pak Cam. Kemudian yang laki-lakinya calon mempelai prianya 19 tahun. Nah seiring dengan perkembangan kebutuhan tuntutan psikologis dan sebagainya lah begitu kira-kira maka undang-undang itu diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang hanya perubahannya tentang batas usia saja pernikahan. Yang tadi perempuan itu 16 tahun sekarang naik jadi 19 tahun Kang Wildan gitu ya. Tapi untuk yang laki-lakinya calon mempelai prianya tetap sama Bu Dokter. Jadi sama 19 tahun. Jadi sekarang kalau tadi Kang Acam menanyakan berapa usia pernikahan menurut undang-undang adalah 19 tahun baik untuk calon mempelai pria maupun untuk calon mempelai wanita. Jadi sama-sama 19 tahun. Tentu ini secara psikologis dianggap matang lah meskipun kalau bicara ideal, nah ini belum tentu ideal. Saya tidak bicara ideal tapi ini bicara undang-undang ya. Saya menjawab undang-undangnya aturan. Tentu nanti bicara ideal nanti Bu Dokter lah yang menyampaikan berapa sih. Karena kan harusnya sudah mapan untuk pekerjaan dulu, sudah siap mentalnya, sudah apalah. Banyak variabel X di sana lah, tentu kira-kira begitu gitu Kang Acam. Yang kedua, yang tadi terkait dengan siapa sih ini harusnya memang sosialisasi. Betul Kang Acam tadi Ujung Berung ya, Ujung Berung Kota Bandung ya. Terima kasih kali Kang Acam. Betul. Ini pemerintah. Apakah pemerintah saja? Pemerintah itu dari mulai Kementerian Agama, kemudian juga pemerintah daerah bersama-sama lah tentu di dinas terkait pemberdayaan perempuan dan semuanya. Termasuk perguruan tinggi, saya mohon maaf. Perguruan tinggi kayak kita kemana ada Bu Dokter ya. Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian. Ini aspek pengabdiannya tentu yang secara bersama-sama. Bersama-sama juga dengan penelitian. Termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Tidak bisa kita hanya sepihak saja. Jadi harus secara masif, komprehensif, dan holistik kira-kira begitulah ya. Harus secara menyeluruh dan bersama-sama. Sasarannya siapa? Tergantung nanti. Saya adalah sasarannya. Pertama adalah tiga sasarannya Bu Dokter ini kalau bicara sosialisasi. Kang Wildan tentu adalah anak-anak kita itu sendiri, pengantin, calon pengantin lah atau anak-anak kita lah yang nanti akan kita nikahkan itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Berarti dari anak mulai sekolahan, mulai sekolah di Alia, di SMA, di SMK lah kira-kira begitu usia itu. Bahkan termasuk anak kuliahan juga mahasiswa. Yang kedua adalah masyarakat. Yang kedua orang tuanya mau saya, orang tua lah. Orang tua. Yang ketiga masyarakat. Masyarakat secara khusus harus ya tentu secara komunitas lah. Sebab anak sadar, orang tua sadar, kadang-kadang masyarakat ada pressure. Mohon maaf ini. Tadi kembali kita bicara tentang adat itu. Cina Pak Atung Sirah ngawinkeun budak teh. Sadar orang tuanya mah sadar anaknya mah. Enak cina tua macam-macam. Ya betul lah bahasa sekarang mah rada dieta lah gitu. Jadi karena itu tiga sasaran itu, anak-anaknya, orang tuanya dan tentu komunitas masyarakat di wilayah itu. Ini harus kita berikan pencerahan dan edukasi yang secara menyeluruh. Saya pikir ini. Terima kasih Kang Wildan. Baik, ini nampaknya ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung lagi. Kita sapa dulu Pak dan Bu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bangga dengan siapa dan di mana nih Kang? Ini Ilham dari Sindangkerta. Bangga, silakan pertanyaannya Kang. Ya baik, saya tadi nyimak, ini menarik. Emang kalau pernikahan dini saya rasa setiap daerah, setiap wilayah itu banyak sekali kasus. Saya mau nanya dulu ke psikologis ya, ke Bu Lilim. Kalau untuk pernikahan dini, memang saya sempat memantau juga ada yang usia 16, 17, baik perempuan atau laki-lakinya usia itu sudah menikah dan mempunyai anak. Nah ini tentu kalau untuk psikologis awal kedua muda-mudi itu mungkin banyak aspek yang pasti akan terjadi. Halo? Halo? Oh nampaknya terputus. Kita nantikan. Halo? Terputus ya nampaknya. Nah Pak,
Bu, kalau saya garis dan tarik garis lurus dari pertanyaan Pak Ilham tadi, nampaknya mungkin ini pertanyaannya arahnya. Ini pasti kan akan ada perubahan mental, baik itu dari ibunya maupun juga dari bapaknya. Terlebih ketika mereka menikah usia muda dan memiliki anak. Apakah nantinya didikan yang salah bisa diterima oleh anak itu, Bu? Yang nantinya pada akhirnya anak ini akan menjadi korban, selalu menjadi korban. Bagaimana, Bu? Iya, baik. Mungkin ya tadi pertanyaan ya, mungkinnya kayaknya seperti itu. Belum tuntas. Tapi menarik, memang ini ada unsur-unsur psikologis yang bisa kita simpulkan dari sini. Ketika pernikahan yang terlalu awal gitu, anak terutama dari pihak perempuan, mungkin tadi pertanyaannya 16 ya, dari pihak laki-laki 17, itu kan masih sama remaja gitu ya, sama-sama remaja gitu. Sementara remaja akhir pun di usia 19 sampai 22 itu mereka masih sedang mengoptimalkan kesiapan secara emosi gitu. Nah ini apalagi di usia 16-17 mereka yang masih belum ke arah untuk mempersiapkan emosi pada bidang pernikahan gitu. Nah ketika mereka harus menikah kemudian punya anak, sehingga nanti anak-anaknya bisa menjadi dampak negatif gitu, bisa mendapatkan pendidikan yang salah, betul gitu, karena mungkin mereka ada hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh mereka yang masih muda. Misalnya ketika mereka mendidik anak itu harus seperti apa, mungkin bekalnya belum lengkap juga gitu ya, secara pengetahuan, secara kognisinya juga mereka masih belum bisa menentukan hal. Sebetulnya remaja ini kan ketika menentukan sesuatu, ketika memutuskan itu masih sangat perlu bimbingan dari orang tua gitu. Nah sementara sekarang mereka harus jadi orang tua, harus banyak memutuskan sesuatu, harus mendidik dan membesarkan anak-anak dengan bekal yang tidak cukup, dan kematangan mereka ini juga belum optimal. Bisa jadi ini memberikan dampak yang negatif terhadap pendidikan yang salah. Bahkan banyak terjadi KDRT banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada anak pada usia orang tua yang masih sangat muda. Beberapa kasus yang ditemukan ya, mahasiswa pasca sarjana Unisba melakukan praktek psikologi di lapas, di lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa ibu muda yang melakukan KDRT sampai bayi-bayi mereka itu meninggal. Karena ketidaksiapan psikologis mereka, ternyata mereka tidak siap mengasuh anak sendiri. Ternyata terkaget-kaget itu banyak hal yang mereka buat terkaget-kaget. Ditambah lagi pernikahan awal, seorang suaminya juga belum punya pekerjaan yang tetap, ekonomi lemah, sehingga mereka bingung untuk terkait dengan masalah biaya hidup mereka, dan itu menjadikan anak menjadi sasaran gitu dari pertengkaran mereka. Ada beberapa kasus yang ditemukan anaknya sampai meninggal karena perlakuan KDRT, ketidaksiapan secara psikologis mereka membesarkan anak. Kemudian di RSC juga ditemukan beberapa kasus orang tua dalam usia muda sampai depresi gitu karena ketidaksiapan dalam membesarkan anak ini. Jadi memang ketika remaja dinikahkan dalam kondisi yang belum siap, ada dampaknya yang cukup signifikan terhadap perkembangan nanti generasi selanjutnya. Berarti bisa dikatakan juga kasus KDRT, kasus ketidaksiapan secara finansial ekonomi, itu juga yang mempengaruhi perceraian di angka 0 sampai 5 tahun awal pernikahan ya, Bu? Betul. Itu salah satu menjadi faktor yang signifikan juga gitu. Ya, karena ketidaksiapan secara ekonomis berdampak dengan ketidakstabilan emosi mereka, akhirnya terjadi KDRT, terjadi perceraian, terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diharapkan dari sebuah pernikahan. Baik, Pak. Nah, ini bagaimana nih Pak, langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama agar angka perceraian 4.000 dalam 1 tahun ini bisa berkurang nih Pak? Apakah memang ada pendampingan yang dilakukan khususnya bagi pengantin usia 0 sampai 5 tahun atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih ini. Jadi saya sebetulnya ungkapkan data PA ya, tapi ini kok jadi menarik jadi pertanyaan Kang Wildan. Baik. Ya itulah, kami kan negara ini kan hadir, maaf ya, hadir dalam rangka, dalam upaya untuk menjadi kesejahteraan, kebahagiaan bagi rakyatnya, dalam hal ini rumah tangga, pamannya begitu. Ya,
selama ini apa yang coba kita lakukan itu, yang tadi tahapan-tahapan tentang bimbingan remaja, kemudian juga sebelum pernikahan itu Kang Wildan, kita ini wajibkan, Bu Dokter, kita wajibkan untuk melakukan apa namanya nih, bimbingan perkawinan selama 2 hari. Ini tersebar ya, ini seluruh Indonesia sebetulnya ya, kita contoh namanya di kantor atau juga di KUA gitu Bu Dokter, itu wajib itu sebetulnya. Ya tentu nanti kita tandai dengan sertifikat lah gitu. Bahkan narasumbernya dari kesehatan, dinas kesehatan, dari tentu ada aturan main, ada game segala macam lah gitu ya. Ini sebetulnya upaya. Bahkan ini juga seiring dengan Pak Menko PMK, Pak Dr. Muhajir Effendi ya begitu. Tentu itu karena beliau Mbak ininya mendorong coba ini menjadi wajib kaitan dengan bimbingan pernikahan itu sebelum pernikahan ini. Cuma memang ada kendala, bagi yang sudah kerja kadang-kadang terutama di sektor swasta ini yang susah katanya izinnya, paling salah satunya itu memang juga kendala. Ada kendala maksudnya tidak maksimal begitu terkadang. Tapi yang kerja dilepas pamannya atau kerja yang di pemerintahan mah nggak ada masalah. Kan kita juga Pak minta izin Pak dari kantor atau dari KUA pamannya gitu bahwa ini nggak ada pemimpin. Nah, artinya apa ini? Kita dorong ini supaya upaya preventif kita agar pernikahan itu jangan sampai seolah-olah kita berada di dunia nyata, dunia maya. Lalu kita dunia nyata seperti apa nanti? Kalau bahasa saya sering nyebut dengan waktu bimbingan itu, ma ta'maluna min ba'di. Apa yang harus kita lakukan setelah Anda ini menikah? Ini dunia ini bukan hanya Anda bukan hanya nanti sehari saja jadi raja, jadi ratu, tapi nanti bagaimana selanjutnya. Nah, ini yang sering kita gugah, pertanyaan itu kesiapan mereka sebetulnya. Nah, itu yang pertama ya gitu. Jadi samping langkah-langkah yang tadi seperti itu mestinya secara keseluruhan. Yang kedua juga, nah merawat bagaimana setelah pasca wedding itu. Jadi ada pra-wedding dan ada pasca weddingnya Bu Dokter. Ini bagaimana merawatnya? Ini kadang-kadang memang masih lepas ini. Kalau sudah, itu kan yang tadi kita gencarnya adalah sebelum nikah. Bimbingan remaja ini bimbingan perkawinan. Tapi setelah menikahnya, ini masih kita lepas. Jadi kurang, maintenance-nya kurang. Nah ini memang kewajibannya mestinya orang tua lah tadi yang merawat itu, yang dari mantu mertua begitu ya, mertua dari masing-masing orang tua ini harus merawat itu, mestinya begitu ya, supaya nanti terus mereka on the track di dalam garis rumah tangga itu. Nah karena itu tentu ini memang menjadi PR kita lagi-lagi lah. Saya setuju tadi kalau tadi Kang Wildan nyebut bagaimana ini mengantisipasi yang 4.000 ini per tahun ini. Nah ini kan berarti bicaranya maintenance, merawat pasangan-pasangan usia muda yang tadi kata Bu Dokter yang dalam posisi rentan terhadap nanti resistensi untuk brokennya rumah tangga itu. Baik itu Kang Wildan karena itu sudah break lah. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, nampaknya kita harus istirahat dulu sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama saya Wildan Pratomo dalam dialog interaktif luar studio RRI Bandung. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda tengah mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung.
Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, dialog interaktif luar studio masih menemani Anda hingga pukul 9 nanti bersama saya Will dan Pratomo. Dan pendengar, sebelum kita mengakhiri sesi dialog interaktif Lintas Bandung Pagi pada kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan dulu ke Ibu Lilim. Bu, tadi kan sudah disinggung, ini maintenance-nya seperti apa? Ya, maintenance-nya bagaimana? Nah, memang siapa yang bertanggung jawab terhadap maintenance kalau menurut Ibu? Dan bagaimana cara pasangan ini bisa tidak terprovokasi? Karena kan tadi seperti Ibu bilang, masih banyak loh ketika pengantin muda dia terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Nah, bagaimana agar hal tersebut bisa dijaga nih, Bu? Mangga, Bu. Baik, terima kasih, ini pertanyaan menarik. Bagaimana maintenance ya, terutama buat pasangan-pasangan muda yang sudah terlanjur, berarti ya sudah terlanjur menikah dini gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan barangkali oleh pasangan-pasangan ini. Mereka harus tetap berusaha karena mereka ini adalah usia pembelajar gitu. Mereka harus tetap berusaha belajar, mencari tahu bagaimana mempertahankan keluarga yang sudah mereka bina gitu. Itu harus menjadi satu keharusan bahwa mereka terus mencari, menemukan dan belajar untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi kepala keluarga atau menjadi ibu rumah tangga yang ideal gitu. Itu harus dalam proses pembelajaran. Kemudian barangkali dari pihak-pihak lembaga terkait gitu, selain orang tua ya, lembaga terkait dari kami akademisi, dari Departemen Agama dan lain sebagainya, tetap terus mensosialisasikan kepada mereka bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang harus mereka jalani karena sudah dilakukan, harus mereka jalani, harus tetap dijaga. Artinya terus memberikan edukasi pasca ya, bukan pre lagi, pasca pernikahan. Kemudian bagi kami dari psikolog, artinya mungkin seharusnya menyediakan layanan gitu, layanan psikologis ketika mereka dihadapkan pada permasalahan, dan mereka juga perlu diberikan sosialisasi untuk bisa menyadari permasalahannya secara dini gitu. Jangan sampai permasalahan sudah jauh, mereka baru mencari solusi gitu, tetapi mereka menyadari permasalahan awal yang mereka hadapi sehingga kami siap melayani, kami siap untuk melayani konsultasinya, melayani bagaimana mereka supaya bisa berusaha memperbaiki kehidupannya gitu. Dan juga kami juga bisa memberikan layanan, misalnya mendidik mereka atau memberikan pemahaman bagaimana upaya-upaya untuk memanage stres gitu. Karena dalam usia pernikahan, terutama masa-masa rentan tadi, masa-masa penyesuaian, banyak stresor yang ada pada mereka gitu. Banyak hal-hal stimulus-stimulus yang bisa membuat mereka stres. Yang asalnya mereka mengurus diri sendiri, sekarang harus mengurus suami, harus mengurus anak, suami harus mengurus istri, harus mengurus anak, dan harus menjaga relasi dengan dua keluarga besar secara harmonis. Nah, ini menjadi stresor buat mereka. Nah, bagaimana mereka harus mampu berusaha untuk mengolah dirinya, memanage stres yang mereka hadapi sehingga mereka bisa menghadapi semua itu dengan aman dan nyaman. Itu buat yang terlanjur menikah barangkali. Baik. Tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara dialog interaktif Lintas Bandung Pagi, dan sebelum menutup kegiatan dialog pada kesempatan kali ini, saya ingin mendengarkan sedikit harapan dari Pak Ahmad selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa nih Pak harapannya bagi masyarakat agar tidak menikahkan anaknya terlalu dini nih Pak? Mangga Pak, silakan singkat, padat, dan jelas Pak. Iya, terima kasih Kang Wildan dan Bu Dokter. Jadi saya sangat terima kasih sekali ini atas kegiatan ini. Pertama tentu adalah mari kita berangkat dari pemahaman bahwa hidup kita ini atau kehidupan kita ini kan juga pengen bahagia. Tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ini tentu ada proses-proses berikutnya, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Meskipun memang awalnya siapapun orang tua pasti ingin membahagiakan anaknya, pasti begitu. Tetapi pola pembahagiaan langkah membahagiakan anaknya ini tentu dengan ilmu lah, kira-kira begitu. Nah, tentu kan itu maka kegiatan ini adalah menjadi hal yang penting terkait dengan pemahaman tentang bagaimana
menyadarkan semuanya, memahami betapa pentingnya bahwa kematangan rumah tangga dan seterusnya itu. Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga ini mohon maaf, ini ada hal yang tadi kenapa kita merawat, tadi Bu Dokter juga sepakat bahwa ini 5 tahun kita rawat. Ini alhamdulillah Kementerian Agama melalui program Pak Menteri kita, Pak Gusmen ini, Pak Khalil Yakub, ya gitu, Pak Menteri Agama kita sekarang ini ada program namanya revitalisasi, revitalisasi kantor urusan agama. Di samping revitalisasi tentang sarana prasarannya, fisiknya, juga revitalisasi tentang pelayanannya, sumber daya manusianya. Dan Kabupaten Bandung Barat sebagai exercise saja contohnya begitu, kita ada 2 kantor KUA yang sudah mendapat revitalisasi, dan sekarang tambah lagi 1 lagi Saguling, tapi yang sudah berjalan itu dipush juga dengan kegiatan yang tadi maintenance merawat, Bu Dokter. Saya terima kasih diingatkan oleh jajaran saya. Jadi nanti mulai tahun depan lah kira-kira begitu yang pastinya, yang tadi usia perkawinan 5 tahun itu nanti mendapatkan bimbingan untuk harmonisasi pernikahannya dan pengelolaan tentang bagaimana memanage keuangan, pengelolaan keuangan rumah tangga. Ini terkadang juga ini ya tentu kadang-kadang kan banyak itu tidak ukuran, sedikit apalagi kadang-kadang Kang Wildan. Tadi saya sampaikan ya exercise itu ya bukan karena sedikitnya mereka rumah tangga bisa berbroken itu, tapi banyak juga kadang-kadang tidak manajemen. Nah ini mudah-mudahan saja tahun depan ada 2 program, yang pertama merawat rumah tangga yang dalam kurun waktu 5 tahun, spare waktu 5 tahun Bu Dokter. Nah itu kita rawat harmonisasinya menjadi pasca weddingnya, pasca pernikahannya. Dan yang kedua adalah pengelolaan keuangan rumah tangganya ini. Saya barusan diingatkan oleh jajaran saya. Nah, jadi intinya adalah marilah kita tanggung jawab kita bersama-sama, juga termasuk juga para tokoh-tokoh agama. Saya mengajak, menghimbau para kiai, para ulama, para ustadz, para ajengan juga mari kita bersama-sama untuk mengingatkan. Saya harap mudah-mudahan tentu adalah yang diharapkan oleh negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, juga berangkat dari satuan pendidikan yang terendah yaitu elemen rumah tangganya. Terima kasih, mohon maaf, cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tidak terasa pendengar, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam dialog interaktif luar studio bersama 2 orang narasumber yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Ahmad Sanukri, dan psikolog dari Universitas Islam Bandung, Ibu Lilim Halimah. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas informasi dan pemaparannya pada hari ini, pada pagi hari ini. Dan demikian pendengar, dialog lintas pagi edisi kali ini mewakili seluruh kabat kerja yang bertugas, saya Wildan Pratomo pamit undur diri dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti dialog lintas Bandung Pagi. Nantikan acara kami selanjutnya.